Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan di mana kegiatan tersebut adalah suatu kegiatan layanan. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita membahas persoalan ini, alangkah lebih baik bila mana kita berdoa dulu, berdoa sesuai ajaran, agama, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Mang Ayu Monika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kegiatan ini adalah suatu kegiatan layanan. Nah, pada kegiatan layanan ini yang akan kita bahas adalah persoalan sikap dan perilaku yang asertif. Nah, kegiatan ini bertujuan agar adik-adik sekalian dapat memahami apa sih dari sikap dan perilaku yang asertif itu. Yang kedua, persoalan ciri-ciri dari sikap dan perilaku yang asertif. Dan yang terakhir, bagaimana adik-adik dapat menerapkan sikap dan perilaku yang asertif tersebut. Baik adik-adik, kita akan memasuki kegiatan inti dalam kegiatan kali ini, yaitu kita akan membahas persoalan sikap dan perilaku yang asertif. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut lebih jauh, alangkah lebih baik kita sama-sama membuat keadaan kita jauh lebih nyaman tanpa ada perasaan tertekan atau paksaan sekalipun. Nah, dalam hal ini, keadaan duduk sangat mempengaruhi kenyamanan kita loh dalam melakukan kegiatan apapun. Jadi, coba kalian sama-sama memperbaiki keadaan duduk kalian, membuat jauh lebih nyaman sesuai kenyamanan kalian, agar pada saat jalannya kegiatan ini, kalian tidak merasa adanya perasaan tertekan atau paksaan sekalipun. Sudah? Oke, kalau begitu kita lanjut membahas persoalan sikap dan perilaku yang asertif. Nah, apakah ada dari adik-adik yang sudah mengetahui persoalan sikap dan perilaku asertif itu apa? Oke, saya rasa dari kalian semua sudah ada yang memahami persoalan sikap dan perilaku yang asertif. Tetapi tidak menuntut kemungkinan, pasti ada juga dong yang belum mengetahui persoalan sikap dan perilaku asertif itu apa. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita membahas persoalan sikap dan perilaku asertif ini. Mari sama-sama kita lihat dari pengertian perilaku asertif. Baik, asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak lainnya. Jadi yang perlu dicatat adalah tidak merugikan pihak lain, dari Pratanti 2007. Seseorang dikatakan bersikap tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya, atau jika orang tersebut mengekspresikannya sedemikian rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif, dari Pratanti 2009. Berikut ciri-ciri perilaku asertif menurut Fensterheim dan Beer, maaf jika ada salah penyebutan nama, dalam Sikon 2006. Ciri-ciri individu yang berperilaku asertif adalah sebagai berikut. Poin pertama kita bisa lihat sama-sama, yaitu bebas mengemukakan pikiran dan pendapat baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasikan secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain, atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersikap negatif atau bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Yang keenam, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Yang kedelapan, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin, sehingga baik berhasil maupun gagal, ia akan tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Nah,
Hampir serupa dari Pratanti tadi, tidak jauh berbeda, memiliki maksud yang sama, yaitu mampu mengemukakan pendapatnya kepada orang lain, mampu jujur terhadap orang lain. Akan tetapi catatan yang paling penting adalah dengan cara yang baik. Menurut Rakos dalam Lauk 2005, aspek-aspek perilaku asertif dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhannya. Berikut paralinguistik, yaitu keberagaman berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat. Membuat dan memuat banyak arti seperti nada suara, keras, lembut, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasi. Yang berikut perilaku nonverbal, kemampuan berinteraksi. Sesungguhnya, keliru jika kita mengira bahwa sikap asertif sama dengan tegas dalam menyatakan perasaan atau pikiran secara blak-blakan. Tak peduli orang lain menjadi kecewa atau sakit hati. Jadi, selain mampu menyatakan keadaan apa adanya dalam situasi yang tepat, kita juga harus memahami orang lain. Inilah ciri khas perilaku asertif. Nah, semoga sampai sini adik-adik memahami persoalan sikap dan perilaku asertif itu apa. Ada 2 poin yang harus kalian pahami dari sikap dan perilaku asertif. Yang pertama, benar adanya bahwa sikap dan perilaku asertif adalah seseorang yang mampu mengungkapkan, mampu menyampaikan, mampu menyalurkan apa yang ada dalam pikirannya kepada orang lain, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yaitu melihat situasi dan kondisi, apakah situasi dan kondisi tersebut mendukungkan atau tidak dalam menyampaikan suatu apa yang dipikirkan tadi persoalan orang lain. Dan yang kedua adalah salah adanya jika seseorang menyampaikan secara belak-belakan tanpa memikirkan hati orang lain akan terluka atau tidak pada saat dia menyampaikan suatu pendapat dari pikirannya tersebut kepada orang lain. Berikut sama-sama kita perhatikan dari sebuah cerita seorang pria pemimpin sebuah perusahaan. Telah 10 tahun dikenal sebagai pemimpin yang pemarah dan otoriter. Ia mudah sekali marah bila menghadapi anak buahnya yang meminta penjelasan atas uraiannya, yang sebetulnya memang sering membingungkan. Yang menyanggah pandangannya, kurang menyimak saat diajak bicara, atau dianggap tidak patuh. Ia juga mudah sekali marah pada kolega yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya, dan yang mencoba mengkritisi apa yang sudah dipandanginya. Pendek kata, ia sangat sensitif terhadap sikap orang lain yang dirasa kurang hormat dan kurang patuh. Dalam kemarahannya, seringkali tubuhnya sampai gemetaran. Wajahnya berwarna merah, kata-kata tidak terkontrol, dan lain-lain. Dengan kata-kata ia menyerang pihak lain, menuduh pihak lain menghinanya, menfitnahnya, menzalimi, atau mau menang sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa beradu fisik. Dalam suasana demikian, akhirnya ia justru menjadi bahan pembicaraan yang buruk, menjadi populer dari sisi yang negatif. Orang lain memiliki kesadaran akan pentingnya memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak. Ia dapat merasakan bahwa kepemimpinannya menjadi tidak efektif karena rusaknya hubungan dengan orang lain. Dalam setengah tahun terakhir ini, ia tidak lagi memaksa orang lain untuk tunduk kepadanya dan mulai lebih terbuka menerima masukan, terutama dari para kolega dan anak buah yang ia percayai. Saat mengemukakan pendapat pribadinya kepada anak buah belakangan ini, ia sering memulai dengan menyatakan pujian atau persetujuan atas pandangan yang telah ia tampung sebelumnya. Akhirnya ia menjadi pribadi yang disukai dan kepemimpinan lebih didukung. Nah, itulah tadi sebuah kisah dari seorang pemimpin yang sudah menjabat 10 tahun dan memiliki sikap agresif dan dapat berubah menjadi sifat yang asertif. Nah, dari kisah penyesuaian diri ini adalah suatu contoh dari efektivitas mengubah pendekatan dari agresif menjadi asertif. Nah, bagaimana menurut kalian persoalan cerita tadi dari seorang pria pengusaha
yang dapat berubah, dan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi mengenai sikap dan perilaku asertif. Coba tuliskan pendapat kalian dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Apa saja yang dapat kalian dapat, apa saja yang dapat kalian simpan, dan bagaimana manfaatnya untuk kalian. Semoga dari apa yang sudah kita bahas dapat memberikan kalian manfaat, dan tentu juga dapat kalian salurkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebab dengan memiliki sikap dan perilaku asertif tentu saja dapat membantu kalian untuk bisa diterima di lingkungan masyarakat. Oke, baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dari alam semesta. Untuk itu, sebelum kita benar-benar akhiri, marilah kita berdoa bersama dalam kegiatan ini, dalam penutup kegiatan ini. Berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.